Nanti mungkin ya tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ada tilawah dulu sebentar dari adik CPNS ini Teh. Alhamdulillah, selamat. Beliau bisa bergabung, bisa ikut aktif dalam kajian muslimah. Mbak Evi benar-benar sudah standby ya, tadi saya udah cek and recheck. Itu aja mungkin, dan ibu-ibu mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand ya, atau kalau yang masih malu-malu sama Teh Sasa, paling nggak usah malu-malu ya Teh ya. Nggak akan ngegigit. Gigit ya Teh ya, ketemu walaupun masih secara virtual gitu. Iya, alhamdulillah masih bisa virtual. Alhamdulillah. Kalau yang kegiatan offline, untuk ini sedikit informasi aja, mungkin Teteh bisa berbagi informasi yang untuk pengajian percikan iman sudah mulai offline atau belum ada Teteh? Kalau suami, Betul. alhamdulillah udah mulai di Arjasari. Di Arjasari. Di tempat yang sekarang yang Masjid Peradaban itu. Yang Masjid Peradaban. Iya. Saya suka itu, ikut juga. Biasanya saya setiap kali beliau ada acara di hari Ahad itu juga saya ada acara, jadi nggak bisa datang. Baik. Kalau dulu pernah lihat, pas alhamdulillah pas ada, pas lihat gitu. Ya kita mulai saja mungkin ya, ibu-ibu join, mudah-mudahan sambil nanti nunggu teman-teman yang lain, ada yang pengen join tapi masih bentrok katanya dengan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah annabiyya ba'da. Alhamdulillah, amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat hadir dalam kajian muslimah walaupun secara virtual bersama guru kita Ustazah Sasa Esa Agustiana Esa. Sebelum kita memulai mengenalkan beliau, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita awali dengan tilawah Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Saudari Evi. Kami persilakan ya, Mbak Evi. Baik, Bu Hani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan setelah dibacakan Al-Quran menambah keberkahan pertemuan kita hari ini ya untuk semuanya. Sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita, Ustazah Sasa Esa, izinkan saya memperkenalkan beliau. Mungkin ini sepintas nanti untuk detail yang akan menyampaikan. Beliau adalah Hajah Sasa Esa Agustiana SH. Beliau adalah narasumber inspirasi muslimah dan inspirasi keluarga di saluran 102,7 MKFM. Dan beliau juga istri dari Ustadz Aam Amiruddin dan juga owner dari Al-Hikmah Preschool. Adapun akun Instagram beliau barangkali
ibu-ibu ada yang ingin bermuwajahah atau berkomunikasi dengan Ustazah Salsa Esa, bisa memfollow beliau atau bisa DM ke beliau di akun IG-nya @sasa.esa. Kalau ini saya tambahin ya, Teh Sasa, beliau juga pernah menjadi narasumber kajian muslimah pagi ya, subuh di radio MGT FM dulu, atau masih, Teh? Sudah. Sejak pandemi berhenti. Oh iya, pandemi. Baik. Sebelumnya mah aktif. Masih aktif. Bertahun-tahun. Dulu. Baik. Sekarang mah udah off dulu. Setelah pandemi off dulu. Siap. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan perkenalan mengenai guru kita, Ustazah Salsa Esa Agustiana SH. Kami persilakan Teh untuk menyampaikan materinya. Kita bertemakan muslimah produktif di bulan Ramadan, karena mungkin ini sedikit saja ya Teh, kenapa ambil tema ini. Kebanyakan produktif sih sebetulnya, tapi mungkin produktifnya itu apakah yang misalkan bernilai pahalanya di sisi Allah seperti apa, atau misalkan ini hanya sekedar sia-sia atau gimana. Kan sangat produktif ya muslimah itu di bulan Ramadan ya Teh, termasuk nanti di 10 hari terakhir, antara untuk itikaf di masjid atau itikaf di pusat perbelanjaan. Mungkin ya Teh, seperti itu. Baik Teteh, mangga saya persilakan Teteh untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji bagi Allah yang Maha Kuasa. Semoga selawat dan salam tercurah bagi Rasulullah SAW dan keluarganya juga sahabat-sahabatnya. Segala nikmat yang telah dicurahkan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, salawat dan salam tadi mudah-mudahan juga selalu mewarnai hari-hari kita sehingga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing, selalu menjadikan beliau Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah kita. Sahabat, ibu-ibu tercinta, alhamdulillah di bulan Ramadan ini yang keberapa ibu-ibu? Coba dihitung dari hari 6. Ke-6 ya? Ya, ada yang 6, ada yang 7 ya? Ada yang 7. Ya, ada yang 7, ada yang 6. Ya, alhamdulillah ada yang 6 ataupun ada yang 7, kita sama-sama. Kalau istihadnya benar dapat 2, kalau istihadnya selain itu ya dapat 1 insya Allah ya. Untuk kali ini mengisi atau ada apa aja sih kegiatan yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi tema kita kali ini sebetulnya ingin mengisi Ramadan dengan maksimal gitu. Karena tidak ada bulan lain kecuali Ramadan yang isinya tuh padat gitu. Baik dari segi turunnya Al-Qur'an di malam nuzulul Qur'an, kemudian juga dari 10 hari terakhir yang tadi Teh Hani udah sampaikan. Jadi untuk kita selalu komunikasi dengan Allah-nya itu ditingkatkan gitu ya, karena yang Maha Pemaaf dan memaafkan itu hanya Allah gitu. Kita sebagai makhluknya ini tentu kita banyak kesalahan dan dosa. Nah, justru kalau di 10 hari terakhir itu kita mengencangkan ikat pinggang untuk lebih mendekatkan lagi dengan amalan-amalan yang dicintainya. Nah, apa saja sih sebetulnya gitu ya? Sebenarnya amalan-amalan yang pokok gitu. Rasulullah SAW contohkan di bulan Ramadan gitu, karena Ramadan itu berarti kan kita saum nih gitu ya. Seperti halnya ibu-ibu yang lakukan tadi malam, tadi sahur maksud saya, itu adalah keberkahan di dalamnya. Jadi jangan sampai kita selama sebulan Ramadan ini, yang 30 hari sekarang ini, ada juga yang 29, nggak pernah sahur sama sekali gitu. Nah, itu jangan sampai, terutama anak-anak kita ya. Kondisikan mereka dari sejak sebelum Ramadan
bangun lebih awal gitu untuk sahur. Karena bagi yang belum terbiasa, ya itu butuh effort gitu. Bahkan ada anak yang masa kecilnya itu latihan saum setengah hari gitu kan, full seharian. Nah, itu bertahap gitu. Dan itu tanggung jawab siapa? Nggak bisa tanggung jawab sekolah. Meskipun ibu-ibu bekerja, gitu, ibu-ibu harus tahu karakter anaknya masing-masing. Gitu. Si kakak gimana, si adik gimana, yang bungsu gimana, gitu. Itu setiap anak punya karakteristik. Gitu. Jadi mereka bisa saum setelah dewasa itu karena orang tuanya yang terlibat. Jangan sampai begini, penganut ibu bapak yang nggak pernah sahur, gitu. Udahlah nggak usah sahur, kita kuat. Nah itu salah besar gitu ya. Jadi amalan yang paling utama adalah tentu menyiapkan sahur ya, dan di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi dibawa enjoy gitu ya anak-anak itu ataupun keluarga gitu. Memang sih yang perlu itu biasanya kan hidangannya, dan hidangan ini biasanya karakteristik tiap orang beda-beda. Walaupun ahli kesehatan bilang makannya begini yang bisa mengenyangkan, sebenarnya bukan masalah dikenyang atau bukannya. Sebetulnya saum itu apa sih? Itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi memang saumnya harus karena keimanan gitu ya, karena mengharapkan ampunan dari Allah, pahala dari Allah, maka apapun hidangannya, apalagi masa pandemi gitu ya, sangat jarang orang masih bisa beli daging gitu ya. Ada tapi nggak terlalu sering gitu ya. Misalkan ya sekarang mah syukuri aja gitu amalan-amalan yang banyak-banyak bersyukur, maksud saya hidangan apapun yang tersedia itulah yang terbaik gitu untuk keluarga tersebut gitu. Saya pribadi ini ketika suami tidak ada di rumah gitu, ini faktual ya, ketika suami tidak ada di rumah, anak tidak ada di rumah dan saya harus sahur sendiri, kok nggak ada suaminya? Ya suami sedang dakwah ya. Kemudian juga anak sedang kuliah karena memang harus ada offline-nya gitu ya, dan memang tempatnya tidak di Bandung. Alhamdulillah gitu, sahur sendiri memang karena merasa berdua dengan Allah gitu ya. Ya seharian itu semalaman terutama, maksudnya kita bisa bangun lebih rileks memang gitu. Bisa menyiapkan baca Quran, ya tadarus gitu. Tidak bareng-bareng orang-orang memang gitu. Halo, kedengaran? Bisa tadarus gitu ya. Kemudian juga bisa memantau di apa itu? Di Mekah. Ini ada suara masuk ya? Memantau juga di Mekah gitu. Kemudian juga melihat taraweh mereka gitu kan. Jadi kita memotivasi diri bahwa ternyata yang effortnya lebih berat itu taraweh di Mekah. 23 rakaat ibu-ibu. Masya Allah. Biasanya kalau sekarang jadi 11 sih. Sekarang jadi 11 ya. Dan lebih singkat memang. Tapi bacaannya tetap menamatkan 30 juz Al-Quran gitu. Jadi memang imamnya ganti 2 shift biasanya. Shift pertama nanti 2. Nah, itu bahagia banget gitu kita bisa menyimak bacaan imam gitu. Kalau saya termasuk tipe yang kondisional sekali ya, saya pergi sendiri juga gitu. Maksudnya bukan berarti masjid di sini tidak aman, maksudnya saya mengkondisifkan diri, menjaga diri di rumah, menjaga diri juga dari fitnah. Suami nggak ada, anak nggak ada gitu. Jadi saya taraweh ataupun tahajudnya sendiri. Memang kalau taraweh selalu ada di masjid kan, ada ceramahnya. Tapi kalau tidak mengurangi dari inti, kalau kita mau tahajud jamaah gitu ya, ataupun witir 3 rakaat gitu, tidak mengurangi kekhusyuan. Intinya mengisi malam-malam kita untuk taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW itu memang perintahnya itu kalau wanita itu lebih banyak di rumah, gitu, di rumah. Lebih utamanya sholat wajib di rumah, gitu kan, sholat sunnah di rumah, gitu. Kalau bapak-bapak ya wajar kalau Rasulullah SAW mencontohkan ini ya 10 hari terakhir itu beliau itikaf, berdiam diri di masjid, khusus beribadah gitu untuk mendekatkan diri juga kepada Allah. Nah, jadi total 24 jam dipakai untuk apa? Coba ingat-ingat gitu ya. Tadi malam sahur kah? Alhamdulillah dapat poin dari Allah.
Tadi malam bagaimana makannya, disyukuri yang ada, alhamdulillah. Sebelum sahur gitu ya, meskipun sendiri karena suami nggak ada, anak nggak ada gitu ya, yang keluarganya emang sudah pada mentas gitu, pada menikah gitu ya, udah punya cucu. Nah, biasanya memang kembali tuh sendiri gitu. Kalau kayak saya sendiri gitu, akhirnya ya makan yang ada aja disyukuri gitu. Nggak terlalu harus lengkap gitu kan, yang ada disyukuri. Nah, malam-malamnya saya memang tadi bisa tadarus. Tadarus itu tidak hanya bacanya, tapi juga dengan terjemah dan tafsirnya gitu. Jadi bahkan kalau bisa ibu-ibu, hati itu jangan sampai baca ya baca, tapi hatinya tidak baca gitu. Jadi ada nyambung gitu antara yang dibaca dengan yang diimani dan diamalkan. Jadi menjadi energi charger di hari itu gitu. Menangislah gitu ya. Jadi menangislah. Kenapa ya ini? Masya Allah. Adakah saya, ibu-ibu? Ada Oh, kok. ada. Takutnya karena jempling gitu ya. Jempling itu apa ya? Husu gitu nih takutnya ibu-ibu. Ya ibu-ibu, jadi kalau saya mengambilnya gitu ya. Kalau Rasulullah SAW bagaimana? Ya tadi perintahnya banyaknya ibu-ibu tuh di rumah gitu. Sholat wajib ataupun sunnahnya. Tapi kalau ibu-ibu sekarang kan kayak di Mekah itu kan ada yang suaminya ada, istrinya ada, ya pada di tempatnya masing-masing. Mereka nanti di staf khusus bapak-bapak atau ibu-ibu. Tapi kalau di Mekah itu sebetulnya campur baur ya, ihtilat. Tapi emang kelihatan kalau ibu-ibu banyakannya warna hitam gitu ya. Kalau bapak-bapak tuh lebih inilah berwarna. Kalau ibu-ibu banyakannya hitam bajunya. Meskipun saya waktu umroh dulu dan haji nggak punya baju hitam, saya termasuk suka putih. Nah, intinya menutup aurat lah. Nah, kemudian juga amalan apa lagi ibu-ibu? Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW biasanya berbuka saum ya, sebelum sholat dengan kurma basah. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada, maka beliau minum seteguk air. Jadi ada amalan juga yang khusus hanya di bulan Ramadan, yaitu mempercepat untuk buka pada saatnya. Jadi bukan sholat dulu, tapi berbuka dulu, baru nanti sholat gitu. Nah itu makanan yang utamanya kurma. Tapi kalau ibu-ibu apa? Coba saya tanya dulu, Ibu Hani sukanya apa? Kurma tetap yang utama, Ustazah. Kan, tapi nanti ditutup dengan gorengan. Ya, sama tuh gitu. Masih Indonesia banget ya. Ya, memang itu kebiasaan kita ya. Itu ibaratnya mah budaya gitu ya. Belum bisa ditinggalkan sepenuhnya. Saya juga kemarin maksudnya yang sekarang ini, kemarin juga makan gorengan 1 gitu. Dan gehu 1, tapi diawali dulu dengan kurma 3 butir. Jadi memang Rasul sukanya kurma, dan kita pun juga kalau ada rezeki kurma dulu gitu. Jangan gorengan dulu ya. Meskipun nafsu mah pengen gorengan dulu. Nah, jadi apa yang menjadi landasan kita, tapi kita tadi nggak ada kalau hukumnya gorengan mah gitu, itu ya. Landasannya paling kata kesehatan itu tidak bagus gitu untuk kesehatan, asal jangan terlalu banyak ya. Kalau segala sesuatu kalau terlalu banyak itu tidak bagus. Jadi kurma itu yang paling utama. Jadi siapkan dulu sebelumnya. Saya request ke suami, Pak, Ramadan ada nggak jamaah yang pulang dari Mekah gitu. Kalau ada nitip, aku minta kurma gitu. Ternyata emang ada, ya alhamdulillah. Bahkan bukan minta lagi, ada yang ngirim malah gitu. Jadi nggak usah beli. Ya, alhamdulillah itu mah rezeki dari Allah ya. Dari mana aja rezeki Maya, ternyata kita pengen. Nah Ibu, kalau perbanyak doa itu kapan? Ketika Ramadan Ibu. Selain memang bulannya kita lebih dekat lagi dengan Allah dan ijabah doa gitu. Jadi Ibu sedang di kantor, duduk di depan laptop, buka laptop, berdoa. Selesainya berdoa. Ketika Ibu mau apapun berdoa. Jadi supaya Ibu berkah gitu selalu ya. Dalam kehidupannya jangan jauh dari doa. Karena doa itu adalah silahul mukminin, senjata orang mukmin. Muhul ibadah, otaknya ibadah. Ya. Dan doa itu yang bisa merubah takdir. Ya meskipun takdir yang mana dulu ya itu tergantung Allah. Kalau memang itu sudah jadi takdir yang harus dijalani ya
alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah ala kulli hal maksud saya, jangan alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dalam doa itu sisipkan doa buat nyalilahin. Aduh, Masya Allah. Ya Allah, ini kepencet. Sisipkanlah doa-doa buat orang-orang yang sudah meninggal, orang tua kita ya. Karena saya dua-duanya ibu bapak udah meninggal nih gitu ya. Jadi kadang ada kangen gitu. Mudah-mudahan kita jadi keturunan yang soleh dan solehah gitu, yang lalu bisa menjadi keturunan yang bisa membantu mereka melapangkan kubur gitu. Ya, jadi memang amalan mereka udah berakhir, tapi kalau kitanya soleh gitu dan mendoakan mereka, insya Allah gitu, Allah akan meringankan kubur mereka. Nah, jadi tadi apa amalannya? Tingkatkan amal ibadah gitu. Intinya itu di bulan Ramadan itu dalam hal sahur dan berbuka, dan juga syukuri yang ada, dan juga kalau kita banyak-banyak berdoa, insya Allah ijabah gitu ya. Nah, tadarus Al-Quran itu penting untuk ibu-ibu lah. Masya Allah, ini kepencet lagi. Tadarus Al-Quran itu penting buat ibu-ibu lakukan. Bisa ibu tadarusnya mau bareng-bareng, adakan sekarang mah one day one juice gitu. Atau setiap hari suka ada yang live IG, ustadznya itu mimpin gitu ya, atau Zoom meeting, silakan. Kalau saya tipikalnya kalau lagi mau gabung-gabung, kalau lagi mau sendiri-sendiri gitu. Karena saya butuh komunikasi dengan ayat-ayat Allah itu gitu. Butuh nutrisi jiwa gitu. Hati ini tersentuh apa enggak dengan bacaan gitu. Karena pada saat kita membacanya itu kan petunjuk hidup, hudan buat kita, hudan, dan juga asyifa, obat buat kita. Kita tuh banyak penyakit hati gitu. Ya, kadang hati kita kan dalam arti nauzubillah min zalik ya, orang yang hatinya misalkan bukan saya ya, ini fulan gitu ya, misalkan dia itu sombong. Nah, itu kan penyakit hati yang gitu. Jadi apa sih yang kita punya gitu. Jadi dengan baca Al-Qur'an itu kita akan lebih merasa gitu dekat banget dengan kehidupan akhirat gitu. Wabil akhiratihum yuqinun. Jadi baca Quran itu bukan balap-balap cepet-cepet hatam sebetulnya. Tapi intinya nyampe enggak gitu. Kalau hatamnya berapa kali kan itu keahlian masing-masing. Saya kalau pengen konsisten rata-rata ngikutinnya, ada rekaman kaset dari yang paling saya sukai, yaitu ada ada Said Al-Ghomidi atau Misari gitu kan. Nah itu saya putar dan saya dengarkan plus saya ikut baca dan saya jadi kebawa cepet gitu. Jadi kebawa cepet gitu. Cepet tapi tartil gitu. Misalkan ada tuh YouTube yang bacaan Ali Imron, Misari. Nah, baca tuh. Jadi ada temennya. Minimal membetulkan makhorijul hurufnya gitu atau tilawahnya. Jadi setel murojaahnya ya tadi imam-imam Masjidil Haram gitu kan. Kalau saya sukanya itu sih gitu. Jadi nadanya nggak kecepetan gitu. Kan ada yang cepet banget. Kalau yang di Masjidil Haram tuh ada yang suaranya maaf ya kakek-kakek banget, terus cepet lagi. Jadi kalau baca tuh jadi saya juga gitu. Nah itu saya nggak bisa gitu. Harus yang emang ada ritmenya, ada alunannya yang membuat saya masih bisa ngikut gitu. Karena emang cara baca sebetulnya masing-masing suara merdunya tuh lain-lain. Kalau yang benar-benar penyanyi ya, ini bukan baca Al-Qur'an nih, penyanyi biasanya bacaan Qur'annya tuh bagus karena napasnya panjang gitu kan, dia memang ya suaranya nyampe gitu. Tapi kalau yang kayak saya ngomong mungkin jelas, tapi kalau untuk nada itu fales gitu. Nah itu juga yang penting tartil saja gitu, nggak usah kecewa kok aku nggak semerdu dia, ya itu beda-beda itu. Karena kalau baca Quran itu sebetulnya hati kita yang nyambung gitu kan rahmat kasih sayang Allah gitu, baik yang mendengarkan atau yang membacanya gitu ya. Nah itu kemudian juga ada lagi adab-adabnya ketika Ramadan khususon, yaitu namanya tuh mengakhirkan sahur
Tapi bukan berarti kita keburu-buru cuma semenit 2 menit ya. Ya karena mengakhirkan sahur itu penting itu dicontohkan langsung oleh Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, bersahurlah sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Jadi kalau misalkan adzannya 4:30, lebih berapa sekarang? 3:34 misalkan. Nah, paling telat tuh jam 4. Paling telat tuh jam 4. Jangan 4 kurang 10, itu saat imsak. Ya gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Katanya ini apa nih? Ada Assalamualaikum Bu Ustazah, mau tanya, saya selama ini mengaji sendiri di rumah tapi saya pakai YouTube. Ya alhamdulillah, itu sama mirip kayak saya gitu. Saya dulu punya guru, maksudnya bukan dulu berarti emang saya punya guru gitu. Tapi guru itu sekarang kan udah terbang, jam terbangnya banyak, jadi muridnya banyak gitu. Udah juga mengembangkan ngajinya banyak gitu. Jadi saya masa sih saya masih tetap harus dibimbing terus sama dia. Ya akhirnya saya mah alhamdulillah pakai itu aja tadi YouTube gitu. Ada temennya jadi. Misalkan saya tipenya kan pengen menamatkan Quran surat Ali Imran. Kayak semalam itu khususon saya cari misari Ali Imran. Ternyata saya lihat-lihat itu dengan saya suka tergoda, saya ke toilet dulu lah gitu kan. Saya mau ngambil air minum dulu lah gitu. Kalau full itu kaset itu bisa 2,5 jam gitu. Tapi karena saya ke toilet, minum dulu gitu kan. Buka buka makanan dulu sedikit gitu ya. Jadi tidak full ngaji karena kan sendiri gitu. Jadi memang lebih lama gitu. Ada sampai 4 jam gitu. Dan itu memang jadi lama sih gitu, tapi memang butuh disiplin aja sih gitu ya. Karena memang ada yang suka kan bacaannya itu per juz. Kalau saya sukanya sebenarnya per surat. Inti message-nya itu saya dapat. Jadi kayak tadi malam baca khususan surat Ali Imran. Oh, isinya banyaknya itu ya. Maksudnya teh Ustazah, keputus. Ustazah, Ibu-ibu, apakah terputus suaranya Ustazah atau bagaimana? Mohon feedback-nya. Iya, Ada terputus. Iya, suara. Teh. Iya. Ustazah, kayaknya nggak stabil mungkin sinyalnya. Kelempar nih kayaknya Ustazahnya. Sebentar ya. Mohon maaf ibu-ibu, terlempar kayaknya Ustazahnya, saya WA dulu beliau. Itu sudah ada, Teh. Ah, udah. Tapi nggak ada suaranya ya. Masih mute kali ya Ustazahnya, sebentar. Saya lihat. Waalaikumsalam Ustazah. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya sambil menunggu bentar. Saya sedang coba WA Ustazah dulu. Sepertinya ada gangguan di ini ya, di ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali, silakan sambil menulis di chat mungkin ya. Saya sedang cek dulu ke Ustazahnya.
Udaranya live lagi. Sebentar, saya coba kontak. Oh iya, barusan katanya Ustaz DM mau keluar, udah keluar dan mau masuk lagi. Alhamdulillah, Ustaznya sudah kembali. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana? Sudah masuk, tapi ya, alhamdulillah tadi tiba-tiba terlempar sepertinya. Iya, mungkin terlempar. Gimana suaranya ada? Ada, sudah jelas, suara dan gambar juga sudah jelas. Tadi membahas yang itu, apa, tilawah, yang tadarus. Tadarus, yang misyari, kemudian untuk mengikuti seperti itu. Ustazah mengikuti. Ya, jadi intinya kita punya waktu, kalau saya ya, bukan berarti ibu-ibu harus seperti saya. Saya paling tidak bisa kalau misalkan waktunya terputus-putus. Saya biasakan utuh gitu. Misalkan saya mau alokasi waktu 4 jam, ya 4 jam gitu. Mau surat mana gitu yang saya baca tamat tapi satu surat, tapi saya nggak ngejarnya juz. Misalkan saya mau pahami An-Nisa tuh isinya apa sih gitu. Nah itu gitu. Kemudian juga Ali Imran apa sih gitu. Jadi memang beda memang. Kalau dengan guru biasanya per juz gitu. Dengan guru yang suka bareng-bareng rame-rame gitu. Tapi kalau saya pribadi saya lebih mencari YouTube yang misalkan Ali Imran saja dia terus, nanti An-Nisa aja terus gitu. Juz 30 saja terus gitu. Jadi saya tapi sambil berhenti untuk mencari tafsirnya sama terjemahnya, dan saya bisa jadi nangis terseduh-seduh gitu untuk beberapa waktu dan nggak bisa baca lagi gitu. Dalam arti bukan nggak bisa baca lagi nggak diterusin, justru di situ aja saya nangis gitu, kayak apa ya, kayak ngobatin diri gitu, seperti ditegur langsung atau diingatkan tentang kebahagiaan bersama Allah gitu, atau beratnya nanti hisab gitu. Sambil juga digabung saya mendengarkan ceramah-ceramah yang memang sekarang itu mungkin itu ceramah lama ya, 2016, 2017, dari ustadz-ustadz yang bukan apa-apa, dia banyak membahas hadis-hadis tentang akhir zaman. Karena saya butuh mengerti sebetulnya Rasulullah SAW itu mengabarkan kita harus apa sih bekalnya dan apa tantangan ke depan gitu. Jadi benar-benar dipahami betul. Jangan sampai saya baru nanya ada apa ini gitu. Jadi kalau saya sarankan ibu-ibu, ngantor bagi yang masih ngantor gitu ya. Tapi kalau selesai ngantor cepat pulang gitu ya. Kalau memang bisa nyiapin sahur dan berbuka itu lebih baik gitu. Kalau emang harus mau pesen yang udah jadi, tanya anak-anak atau suami maunya apa. Jadi setiap orang itu beda-beda keinginannya. Kayak suami saya tuh kesukanya tuh kolak gitu. Tapi kurma mah iya gitu. Kurma iya gitu, bala-bala iya gitu. Tapi banyakan dia mah ke kolak gitu. Kolaknya kolak pisang. Tapi sekarang lagi pengen kolak campur cina gitu. Nanti saya setelah Zoom ini saya akan hunting kolak ya. Biasanya saya bikin sendiri kolak pisang khusus, cari pisang tanduk yang bagus gitu, gula merahnya yang bagus. Jadi saya walaupun dalam tanda petik sesibuk apapun,
keinginan orang per orang tuh apa sih gitu. Saya sampai apal, oh kalau Dede maunya ini. Dede itu paling nggak bisa misalkan apa ya, es buah yang pakai susu, nggak suka dia. Dia sukanya es buah yang sirup murni, nggak suka misalkan yang. Nah itu tuh jadi kegiatan ibu apa sih gitu. Yang ibadah murni emang sholat, sedekah, baik buat keluarga ataupun untuk sodako, itu tetap tadarus untuk mengobati jiwa kita gitu ya, karena kita ini lemah rentan gitu, tanpa adanya petunjuk hidup tuh lemah banget gitu. Saya pribadi kalau nggak diingatkan sama ayat-ayat Quran, kayaknya tuh kayak layangan putus aja gitu. Tapi ini bukan judul itu ya, film ya. Ini benar-benar layangan putus, benar-benar nggak berarah gitu. Atau jangan layangan putus satu ya. Saya kalau nggak baca Quran kayak jiwa yang garing gitu. Jadi nggak bisa korib, ya nggak bisa ramah gitu. Orang kalau ramah itu ada dua tipe, ada yang ramah karena ada udang di balik batu, ada ramah sharing itu karena ya udang di balik batu, atau ada yang pencitraan, ada yang memang ramah itu karena emang kita bersaudara gitu. Kita ketemu saudara gimana sih nggak bahagianya? Meskipun saudara ini ada nasab, ada debukan ya. Saya dan ibu-ibu ini saudara seagama kan, seiman gitu. Jadi saya yakin ibu-ibu mencintai saya, gitu. Meskipun jauh mata dekat di hati. Gitu. Saya juga mencintai ibu-ibu karena kalau kata Nabi, ana uhibuki fillah gitu. Kalau menyukai, mencintai saudaranya itu katakan gitu. Tapi bukan mencari karena, aduh teteh selebgram gitu, atau apa sih, konten kreator gitu. Wow, followersnya banyak. Nah ini bahayanya sekarang itu dunia itu diimage-kan dengan dunia maya. Padahal ibu-ibu pengguna semua kan, WhatsApp pengguna. Saya pengguna juga WhatsApp gitu. Kalau Zoom meeting ini juga kan kita teknologi juga yang bermain. Nah, tapi jangan sampai kita salah arah menggunakan, bukan buat hal-hal yang mendekatkan kita dengan ampunan Allah. Contoh, kemarin ada berita tuh apa ya, ada aplikasi apa orang gitu yang menjual dirinya dalam bentuk entah apalah gitu, saya juga kurang hafal ya, tapi akhirnya karena melibatkan ada seorang apa ya, artis gitu yang membeli, katanya kasihan banget gitu karena dia itu pasti butuh ekonomi. Nah, jadi jangan sampai lah gitu tujuan membantu sedekah itu justru kepada arah-arah yang konten membuka aurat gitu kan, yang menontonnya begituan gitu ya, kan tetap saja halal itu halal zatnya ya, juga dan caranya gitu. Kalau ibu-ibu ya mau beli sesuatu kan nggak mau gitu ada haramnya, tapi juga uangnya juga harus dari halal gitu kan. Jadi kesimpulannya perbanyak sedekah, tapi sedekahnya jangan sampai salah arah gitu, membantu hal kemaksiatan gitu ya. Boleh empati simpati kepada orang-orang yang sedang maksiat, tapi bukan untuk didanai gitu, tapi justru untuk mari sama-sama kita taubatan nasuha gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar, justru dicegah. Justru kalau dibeli nanti malah merasa konten lagi gitu kan. Jadi ceritanya mau ngingetin malah jadi terjerumus gitu. Nah, tadi juga amalan perbanyak Al-Qur'an dan juga menyegerakan berbuka, juga menyiapkan sahur dan mengisi malam-malam dengan tahajud gitu. Salat malam ya, mulai itu mau salat qiyamul lail itu nggak tidur dulu. Kalau tahajud tidur dulu. Mau taraweh itu biasanya berjamaah di masjid. Ada ceramahnya. Tapi karena Rasulullah SAW menyuruh wanita itu sholat wajib dan sunnah di rumah, jadi sebetulnya ibu-ibu teh di rumah nggak masalah. Apalagi bilang, aduh pandemi, tapi nggak jadi alasan gitu. Memakmurkan masjid itu tidak berarti ibu tidak boleh ke masjid gitu ya. Jadi ibu-ibu kayak Rasulullah SAW juga kan sedang itikaf nih 10 hari terakhir.
di bulan Ramadan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu istri beliau mengirimi makanan dan pakaiannya gitu, pakaian Rasul. Jadi ada kerjasama antara suami dan istri. Jadi kalau 10 hari terakhir itu jangan disibukkan bikin kue ya Bu. Maksudnya gini, nggak ngaji, Kak. Saya bikin kue, kecuali kalau lagi bikin kue tapi sambil mendengar murotal Quran bisa. Misalkan ibu tangannya bikin adonan, tapi telinganya mendengarkan murotal Quran, masih bisa. Tapi kalau ibu nggak pernah banget baca Quran, 10 hari terakhir teh mikirin baju baru, kemana kita mau mudik gitu. Tapi nggak ada tuh peningkatan kita dalam interaksi dengan Al-Quran, jangan sampai gitu ya. Bukan nggak boleh mudiknya, bukan nggak boleh bikin kuehnya, tapi interaksi dengan Al-Qur'annya penting ya, karena memang nuzulul Qur'annya itu Rasulullah SAW itu selalu bertalaki dengan malaikat Jibril, memperbaiki bacaan, hafalan gitu kepada Rasulullah SAW langsung gitu ya. Jadi itu sih inti-intinya, nggak terlalu banyak berubah gitu. Sedekah sebelum Ramadan juga udah kuat, sholat juga udah kuat. Maksudnya teh iman kepada sholat dan harus terus gitu diamalkan gitu. Kemudian juga insya Allah kalau jaga mata, telinga, semua anggota badan ikut saum gitu. Jadi bukan saum yang sekedar saum, tapi man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambihi gitu ya. Nah, tadi kita mulai jam 11. Sekarang udah jam 12 kurang 10. Meskipun jam 11-nya tadi rada-rada maju ya sedikit karena tadi berbagai error. Ya, dari sini materi sekiranya ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan boleh gitu. Mudah-mudahan nanti bisa juga bagian dari materinya bisa dikembangkan lagi. Silakan Ibu-ibu. Baik Ibu-ibu, dipersilakan kalau yang mau atau berkenan untuk bertanya langsung pada Ustazah Sasa Esa, dipersilahkan membuka kamera dan juga mic-nya, atau yang masih tadi saya bilang malu-malu, sebenarnya nggak usah malu-malu ya, kapan lagi kita bisa bertemu berwajah langsung walaupun secara virtual masih Ya. karena masih ini. Ya, ada Teh Evi, ada Teh Isyatun, Teh Elvi, Teh Nining, Teh Aseani, Teh Hanim, apalagi. Terus yang lain lagi ada siapa? Teh Vina, Teh Dita, Teh Sukar, Sidi, Teh Puji, Teh Evi. Ya, di absen dulu ya. Silakan Teh Yunita, Teh Rasti, Teh Elis, Ibu Sari, yang ada di sini, Teh Fitri, Teh Asri. Barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Untuk Kalau tunggu mungkin ya Teh ya. Ya. Sambil nunggu saja nih. Ya, Teh Evi, Teh Ari, Teh Yeti, dan teman-teman di Balai Besar Tekmira. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Baik. Ya. Silakan. Ya, jadi supaya kita tidak merasa sedih kalau lagi haid gitu kan, suka bilang, tuh gimana ya, wanita mah kan nggak bisa tamat saumnya, ibadahnya terbatas. Gitu pemikiran kita aja. Karena pada intinya justru dengan haid itu alhamdulillah kita harus bersyukur gitu bagi wanita-wanita yang masih haidnya lancar, yang masih rutin. Justru nanti persiapkan diri untuk bayar qada di lain waktu. Nah, jadi jangan sampai banyak hutang gitu kan, saum tahun lalu, tahun ini gitu. Percepatlah bayar. Nanti kalau bulan Syawal gimana? Mau syawalan dulu 6 hari atau mau qada dulu? Dipersilahkan. Yang penting mah ada niat untuk bayar gitu. Kalau saya mau syawal dulu karena waktunya terbatas, silahkan. Saya mau qada dulu karena takut keburu mati, silahkan gitu. Jadi intinya semua itu tetap dalam hati akan dibayar gitu. Karena khawatirnya ada yang menumpuk gitu ya, tapi tidak pernah berbunga ya. Jadi harus dicatat ya. Suka ada yang bilang, aduh kayaknya ini tahun ini belum kebayar, apa berbunga? Enggak gitu, insya Allah ya. Nah untuk ibu-ibu yang hamil, melahirkan, menyusui, nifas gitu. Nah ini kan gimana gitu ya. Yang sakit, menahun gitu ya. Ya ada jalan keluar yaitu fidyatun tu'amu miskin. Jadi
Di Al-Baqarah 184 itu ada cara untuk memberikan fidyah gitu. Kalau ibu termasuk hamil tapi gizi kurang masuk gitu ya, ibu hamilnya kayaknya ini mah harus jaga asupan gizi, udah komunikasi ke dokter, bisa bayar fidyah. Tapi ada yang tetap kekeh mau saum, dah saya mah sahurnya bagus, gizinya bagus, bukanya bagus, anaknya bagus, sayanya juga bagus, alhamdulillah silahkan gitu. Meskipun memang tali ari-ari makanan anak kita kan nggak bisa diukur. Apakah ibunya yang makan nyampe nggak ke anaknya? Kita nggak tahu. Gitu. Jadi kalau saya sih kemarin waktu punya anak 3, semuanya fidyah. Kalau kebetulan di bulan Ramadan. Saya yang kebetulan saya lagi hamil dan di bulan Ramadan. Gitu. Ada pokoknya anak saya yang waktu saya lagi pengasahan berapa lupa saya, mungkin karena sekarang udah 57 tahun ya, saya tuh bahkan nifas pun sebetulnya saya gantinya dengan saum lagi. Jadi kebayang lama kan bayarnya, nifas tuh saya gantinya pakai saum, bukan pakai fidyah. Jadi nifas itu saya ganti pakai saum. Kalau nggak salah sih sampai bisa saum itu sampai ada gabung-gabung gitu antara, ya pokoknya banyak banget gitu, lupa saya pernah ada rekor gitu. Rekor banyak kodok dan ganti karena sedang nifas gitu walau alam bisawab. Kalau fidyah kan nggak usah saum lagi, kalau fidyah kan tinggal bayar fidyahnya aja ke orang miskin sebesar makanan yang kita makan. Itu jadi bahagialah ibu-ibu masih bisa zikir, masih bisa beramal soleh, masih bisa baca Quran. Gitu. Ini ada dalam pendapat juga, mushaf Quran gimana sih? Kan harus pegang pakai wudhu. Nah, tapi ada yang bilang juga bahwa kitab atau mushaf ini kan dibukukan setelahnya. Sebelumnya kan tidak ada mushaf malah gitu. Jadi yang tidak boleh menyentuh itu maksudnya apa? Sebenarnya suci itu dalam arti malaikat Jibril yang menurunkannya gitu. Tapi orangnya sendiri meskipun sedang haid, yang tidak boleh itu cuman berhubungan suami istri, dan juga saum gitu, dan sholat, tawaf gitu kan, masuk masjid. Tapi kalau baca Quran masih bisa menyentuh mushafnya, bisa gadgetnya, bisa dengerin YouTube-nya gitu, masih bisa. Banyak 1001 jalan untuk lebih takarub kepada Allah. Ya silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Ini Nining? Ya, Masya Allah, silakan. Iya, saya pensiunan Ustazah. Iya, Ini Ibu ini Nining. senior di Tekmira nih Ustaz. Masya Allah, silakan Ibu Nining tercinta. Ya Allah, Masya Allah. Barakallah. Nah, saya mau nanya mengenai ini Ustazah, kalau seandainya kita kan sudah terawih gitu ya, terus saya masih punya waktu pas sahur gitu, apakah sebaiknya apa yang sekiranya dilakukan, qiyamul lail atau ngaji atau apalah gitu ya. Yang kedua mengenai ini ya, mengenai apa namanya, itikaf, apakah kita di rumah ya sebagai wanita ya, perempuan, kan mungkin tidak atau tidak punya kesempatan untuk ke masjid gitu. Apa kita akan dapat nggak Lailatul Qadarnya kalau tinggal di rumah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi yang menyimak tadi ada 2 pertanyaan ya. Setelah tarawih, ya apalagi nih gitu, kan lagi sahur gitu ya. Bagusnya apalagi. Nah, yang namanya tarawih itu sebetulnya dengan tahajud, dengan qiyamul lail, sholatnya itu-itu aja. Itu-itu juga sama. Itu cuman beda penamaan. Kalau tarawih itu kan dikerjakannya di masjid. 4 rakaat kali 2, 3 witir. Ada imamnya, ada ceramahnya gitu. Tarawih. Jadi lebih dekat ke sholat Isya ya, setelah bada Isya. Kalau qiyamul lail itu kan biasanya nggak tidur dulu. Ya, malam ada urusan sehingga tidak tidur, maka 11 rakaat juga yang dikerjakan. Atau tadi tahajud, tidur dulu baru bangun malam untuk sholat 11 rakaat juga. Nah, kalau udah tarawih, apakah perlu tahajud? Apakah perlu
qiyamul lail lagi, nggak usah, udah cukup. Jadi ibu kalau menunggu sahur bisa baca Quran gitu. Bisa juga ibu baca buku-buku agama, bisa juga menyiapkan sahur, ya, dan juga bisa ibu-ibu kondisikan untuk berzikir, berdoa kepada Allah. Jadi amalan-amalannya karena udah ditutup dengan witir yang 3 rakaat, maka ibu sholatnya sudah selesai gitu. Jadi amalan-amalan lain yaitu baca Quran, berdoa, berzikir. Kalau di sini terdengar azan, saya mau mendengarkan azan sebentar ya. Barangkali di sana juga sama. Sama, Ustazah. Alhamdulillah sudah waktunya sholat zuhur dan Jumatan bagi ikhwan. Kita lanjut lagi ibu-ibu. Nah tadi alhamdulillah Bu Nining ya pertanyaannya pertama mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jadi ibu tidak ada lagi sholat tahajud ataupun sholat malamnya karena udah ditutup dengan sholat witir. Jadi ibu bisa zikir, bisa berdoa, bisa baca Al-Quran gitu ya untuk mengisi hari sisanya sepertiga malamnya karena akan menjelang sahur, menyiapkan sahur dan sebagainya. Kemudian tadi ada keterangan gimana pengen dapetin malam Lailatul Qadar, sedangkan wanita kan dianjurkannya lebih sholat wajib atau sunahnya di rumah. Dapat nggak ya gitu ya, apalagi ibu-ibu yang suka sedang kayak itu kan suka bilang juga ya, ataupun yang sudah menopause juga ya. Jadi sebetulnya ini Bu, kalau dalam keterangan ya ada dua pendapat ini ya.
Jadi itikaf itu memang harus dikerjakan di masjid. Ya, seperti halnya Rasulullah SAW memang itikafnya di masjid gitu. Jadi dan memang tidak tidur di malam hari itu gitu. Jadi emang fokus taqarrubillah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, ya berzikir, sholat, baca Al-Quran. Intinya memang berdiam diri di masjid itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya malam ganjilnya saja yang dicari, tapi 10 malam terakhir Ramadan itu memang berdiam di masjid. Itu Rasulullah SAW. Nah, jadi memang itikaf itu harus dikerjakan di masjid. Dan bahkan mengatakan, ada juga yang mengatakan kalau mazhab Maliki dan Syafi'i, katanya itikaf itu baik laki-laki ataupun wanita bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus dilakukan di masjid. Ini ada. Kalau tadi kan hadisnya ngikut Rasulullah SAW itu memang beliau tidak itikaf di rumah, benar-benar di masjid. Karena kalau itikaf di masjid itu, Rasulullah SAW itu tidak melakukan hubungan suami istri. Catat, bagi yang itikaf tidak ada hubungan suami istri. Gitu. Jadi kalau bapak-bapaknya masih di rumah ya masih minta, itu beda lagi itu ya. Karena dia tidak itikaf gitu. Tapi kalau udah kalangan pendapat Maliki dan Syafi'i, itikaf bagi laki-laki ataupun wanita bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di masjid. Tapi kalau saya, ini pendapat saya gitu ya, mengikuti dari Rasulullah SAW, memang itikaf hanya dilakukan di masjid. Selain di masjid ya tidak ada gitu. Kalau wanita memang diperintahkan di rumah. Jadi bagaimana kesempatan malam dapat? Karena di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 intinya kan itu dikasih tahu, mau tahu nggak malam kemuliaan itu apa gitu. Jadi tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya mengatur semua urusan. Jadi diperintahkanlah para malaikat gitu dan Jibril itu turun gitu memberikan rahmat, ampunan gitu. Ya, maksudnya atas perintah Allah gitu. Jadi kalaupun ibu-ibu sedang di malam itu ibadah, pastilah termasuk yang didoakan oleh para malaikat tadi gitu. Dimuliakan oleh Allah gitu. Yaitu diampuni dosanya setara dengan malam 1000 lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya seumuran 84 atau 83 tahun usia kita. Kan doanya ada, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang Maha Pemaaf, mohon aku dimaafkan. Jadi sebenarnya ibu tidak usah ragu, kalaupun ibu mau iktikaf di masjid asal bebas dari fitnah silahkan. Contoh, ternyata setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, itu beriktikaf setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya wafat. Jadi ibu-ibu apalagi yang sudah berumur kayak saya nih, gitu ya, udah berumur, ibu, nining dan yang lain-lainnya. Walaupun saya suami masih ada gitu ya, kalau saya fokusnya di rumah gitu. Tapi kalau misalkan qadarullah suami meninggal gitu ya, dan saya itikaf di masjid, itu tidak bisa disalahkan asal tidak fitnah gitu. Aisyah radhiyallahu anha pun melakukannya setelah ba'da Rasulullah SAW wafat. Beliau itikaf di masjid. Gitu ya Bu Nining. Jadi Ibu di rumah insya Allah dapat malam Lailatul Qadar berdasarkan surat Al-Qadar tadi ya, ayat 1 sampai 5 ya, insya Allah. Asal Ibu hubungi Allah aja lah, internet Allah aja, maksudnya tuh yang dipikirinya kebesaran Allah, mohon ampunan dan bertaubatan nasuha, kemudian doain Rasulullah SAW, bersolawat, kemudian juga kepada keluarga juga, umat muslim seluruh dunia gitu, pokoknya menjadi jiwa-jiwa yang ini mutmainah gitu, insya Allah nanti tersambung dengan networking Allah, amin ya rabbal alamin, dan para malaikat juga insya Allah. Amin. Wallahualam bishawab. Khairul jaza. Ya. Amin. Ada yang mau bertanya lagi mungkin secara langsung atau via chat? Silakan.
kita sebenarnya ada waktu memang sampai jam 12.30, tapi kita sudah berkomunikasi ya Ustazah ya. Kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup. Ya. Karena barangkali Ustazahnya sudah ada agenda lagi. Karena saya lihat agenda Ustazah dari pagi, Masya Allah. Semoga dikasih kesehatan ya Ustazah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, mau disimpulkan sama Teh Hani atau saya? Silahkan. Teteh aja deh. Oh Saya ya, nanti nutup aja. iya ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ibu-ibu dari Tekmira, Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadannya selalu dilindungi oleh Allah, ya, dimudahkan semua doa-doanya, dikabul, diijabah. Apalagi umat Muslim sekarang ini lagi banyak fitnah, lagi banyak ujian, ya, bukan berarti kita mundur gitu, tapi malah kita lebih dekat lagi, selalu mencari ampunan dan magfirah Allah gitu, karena yakin gitu ya di akhir zaman sekarang ini orang-orang harus dijaga kewarasannya gitu. Jadi ibadah itu bukan pelarian, tapi ibadah itu adalah memang goals utama gitu ya, untuk supaya selamat dunia dan akhirat gitu. Apalagi bulan Ramadan ini nggak tahu saya masih kebagian nggak tahun depan gitu. Kadang kita selalu ingin dapat lagi tahun yang akan datang, insya Allah, mudah-mudahan ya. Intinya mah apa yang kita sampaikan ya. Ada suaranya? Ada dari bukan ada ibu-ibu dari Putus-putus Teh? belum Pak sudah. Silahkan. Tadi ada yang lupa sapaannya satu lagi dari ibu-ibu Keputrian SDM. Oh ya, ibu-ibu, teteh-teteh dari Keputrian SDM, Masya Allah ya. Maaf, belum tersapa ya. Dari Keputrian SDM, Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita ini selalu istiqomah ya, sampai mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah. Nah, jadi apa yang mau kita sampaikan ada apa amalan di bulan Ramadan ya. Yang paling utama, saumlah seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu awali dengan sahur ya, kemudian juga berbuka ya dengan yang tadi dicontohkan Rasul dengan kurma kalau ada, kalau enggak tidak ada ya dengan seteguk air. Nggak apa-apa ada bala-bala tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Ya, ini freeze, Ibu masih nyambung? Teh Hani? Masih Ustazah, masih Oh iya, jelas. Masya Allah. Ya takutnya. Ya, nah kemudian juga Insya Allah tadi tadarus Al-Quran, sesuaikan dengan kapasitas kemampuan ibu-ibu, mau bertalaki lewat YouTube ataupun langsung ke gurunya, mau one day one juice, ataupun juga sesuai kapasitas. Kalau saya alokasi waktu misalkan Ba'da Isya sampai sebelum saya tidur itu 4 jam gitu. Memang sih butuh komitmen ya. Atau juga sebelum kita mau tidur ini ya, kadang-kadang saya juga suka capek kalau ini ada waktu-waktu saya kecapean gitu. Nah, itu diganti waktunya kapan, duha gitu. Baca Qur'annya duha gitu. Tapi kalau saya lagi nggak ada kegiatan keluar gitu. Jadi memang saya paling enak tuh kalau nggak Ba'da Isya, duha, ya segitulah gitu. Kalau nggak sepertiga malam mendekati mau subuh atau sahur, itu kondisinya seperti itu. Saya mendingan blok sekian jam dibanding kalau saya suka misalkan di waktu sholat wajib yang 5 rakaat, 2 lembar, itu saya bukan tipenya. Saya bukan tipenya karena saya butuh baca, kemudian mengobati hati saya yang sakit gitu ya. Hati saya sehat mungkin ya walau alam ya, tapi butuh dinasehati sama Quran sampai saya bisa nangis terseduh-seduh gitu. Karena ayat-ayat itu yang mengobati gitu. Dan itu malu lah kalau di depan, bukan malu ya. Saya butuh waktu kontemplasi sendiri gitu. Dan kalau sholat wajib kadang-kadang kan ada di luar gitu. Jadi enggak sesuai lah waktunya dengan saya. Mungkin ada yang bisa seperti itu, ada yang enggak.
Nah, kemudian juga tadi jangan lupakan perkuat sodako gitu ya, apapun yang ada buat ibu-ibu sodakohkan, apalagi menyediakan makanan untuk berbuka baik keluarga sendiri ataupun di luar itu gitu ya, karena Rasulullah SAW juga mempersilahkan kita untuk menyediakan buka saum buat orang-orang yang mau kita kasih gitu. Makanya kalau di Mekah itu ya berbagi untuk takjil ataupun sahur itu berlomba-lomba banget gitu. Nggak tahu tiba-tiba aja banyak gitu. Ada orang yang langsung estafet ngasih gitu atau naruh langsung di depan tempat sholat. Itu indahnya banget gitu ya. Dalam Islam itu seperti itu. Kemudian juga saya yakin malam Lailatul Qadar itu pengen dapet, tapi ya bisa lewat itikaf, bapak-bapak, ibu-ibu bantu kirim bajunya, makanannya gitu. Tapi kalau ibu-ibu di rumah dapat nggak? Insya Allah dapat. Seperti tadi di surat Al-Qadar ayat 1 dan 5, malaikat turun untuk mengatur segala urusan di malam tersebut. Dan networking yang terbaik mintalah langsung kepada Allah, insya Allah gitu. Selama kita tidak ada kesombongan, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kezoliman gitu, banyak-banyak beristighfar, bertaubat gitu kan, selalu tawadu ya, melihat orang lain itu jangan ini batrul haq bom tumnas. Orang yang sombong itu menyepelekan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan merendahkan manusia. Ibu catat jangan sampai suka menghina atau mengolok-olok ibu-ibu yang lain atau orang lain. Apalagi medsos nih gampang banget ibu komen sesuatu, gitu, hate sesuatu, hate speech gitu. Lebih baik nggak usah lah. Kalaupun ibu mau amar ma'ruf nahi munkar, DM aja langsung, itu kasih tahu. Gitu. Kalau emang itu juga subjek dakwahnya, ibu memang jangkauan ibu gitu. Karena ada yang nggak kenal nggak apa, ibarat masuk rumah orang gitu ya, ketok-ketok juga enggak, tiba-tiba terus komen gitu, hate speech. Jadi Instagram itu sama dengan rumah kalau saya anggap sih gitu. Kalau ibu kunci juga itu adalah hak ibu gitu. Kalau memasukkan siapapun, kalau nggak memperkenalkan diri, apalagi nol postingan, akan bingung ibu menilai ini orang bener atau orang lain gitu, yang pura-pura jadi orang gitu kan, atau mesin atau apa gitu. Karena tidak boleh juga kita bertajasus gitu, memata-matai gitu kan orang gitu. Jadi memang dunia sekarang itu dunia yang sudah berubah banyak ya, terutama medsos itu bisa mengurangi pahala saum kalau kita tidak hati-hati. Dan juga apalagi ya, banyak sih sebetulnya ibu-ibu bisa alokasikan waktu untuk ibadah gitu. Sesuaikan aja dengan ibu-ibu yang berkarya di public area itu. Sebelum pulang siapin dulu apa yang mau dibeli gitu supaya sahurnya nanti prima gitu. Jadi keluarga juga terakomodir gitu. Bapaknya mau apa, anaknya mau apa gitu. Jadi jangan egois juga sih gitu. Kita emang hidup sebentar gitu, ketemu juga sebentar. Kalau saya pribadi, saya emang jarang ketemu suami gitu, ya dalam tanda petik gitu, karena beliau juga banyak urusan di dalam dunia dakwah gitu. Apalagi dengan Al-Jasari sekarang yang ya sudah mulai lagi ngaji gitu, MPI gitu ya. Saya mah ridho-ridho aja gitu, jadi jariah buat saya pribadi juga. Meskipun saya tidak hadir di sana bukan berarti saya tidak mendukung gitu. Selama itu untuk amar ma'ruf nahi munkar, karena saya juga dapat tugas juga dari Allah gitu. Tapi di hari-hari lain ya saya seperti tadi, istri aja gitu, mendukung dari belakang ya. Karena saya tidak bersaham, dalam arti saya tidak ikut manajemennya. Jadi segala sesuatu yang kaitannya dengan Masjid Peradaban ataupun MPI itu murni milik umat dan saya tidak pernah tahu dalamnya. Ini sekalian juga untuk supaya bisa terang terus gitu. Karena saya memang tipenya saya itu meskipun dalam rumah yang sama, tapi pola pikirnya mungkin bisa beda, bisa sama. Ini penutup ya Ibu-Ibu. Karena Rasulullah SAW sendiri juga dengan kondisi beliau yang Masya Allah ya, menikah dengan Ummul Mukminin, itu tahun duka cita dengan Khadijah radhiyallahu anha. Karena emang nggak dimadu dengan siapapun ya, sampai akhir hayatnya Khadijah radhiyallahu anha, dan itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Nah makanya kalau saya sih menempatkan diri, saya sangat adore kepada Khadijah radhiyallahu anha ya, yang memang
mendampingi suami itu dari nol gitu, dari sebelum jadi nabi, sebelum menjadi rasul gitu. Nah, saya juga ibaratkan ya, saya kepada suami itu, saya mendampingi suami itu jauh sebelum ada Masjid Arjasari gitu, sebelum ada MPI gitu. Jadi saya ketemu sama dia tuh dari awal banget gitu, belum dikenal sebagai Ustadz Aam Amiruddin yang sekarang gitu. Jadi emang saya sih nggak perlu menonjol-nonjolkan gitu, biar Allah aja yang tahu bahwa saya kapasitasnya emang di belakang saja gitu, ikut mendoakan gitu. Selebihnya it's up to him bagaimana manage gitu. Karena ada yang bagian yang saya pahami, ada yang tidak, ya saya daripada tidak paham, saya lebih baik udah serahkan aja kepada Allah gitu. Karena dia juga memilih orang-orang terdekatnya untuk hal-hal tersebut, kan ada yang saya kenal, ada yang tidak gitu. Jadi dalam hal rumah tangga itu tidak semuanya terbuka, ya sudah, nanti ada pengadilan akhirat gitu. Jadi saya tipikal yang kalau ditanya tadi Teh Hani gimana di Arjasari, ya setahu saya aja bahwa MPI udah berjalan gitu. Itu aja sih, takutnya nanti ditanya tentang zakat, infak, wakaf, sedekah MPI, saya nggak tahu gitu. Jadi benar-benar nggak tahu. Saya tipikal yang saya tidak akan mengurusi sesuatu yang saya tidak pegang gitu. Ya, itu aja. Mohon maaf segala kekurangan datangnya dari saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini menjadikan amal jariah buat khususan dan juga ibu-ibu juga khususan. Saya pamit Teh Hani, kalaupun mau berdoa, kayaknya kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja, nggak apa-apa? Atau mau Baik, doa juga boleh? nggak apa-apa. Cover Ya, majelis Bapak ya. Ustazah. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya pamit ya. Teh Hani, terima kasih loh. Ibu Tekmira, keputin juga. Insyaallah ilaliko lagi ya. Mudah-mudahan sampai ke akhir Ramadan dapat Lailatul Qadar dan juga ke 1 Syawal nanti insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Khair ya Ustazah, sehat selalu Ustazah dan juga Pak Ustadz sekeluarga. Iya, jazakillah khairan katsira juga kepada ibu-ibu yang telah hadir dalam kajian muslimah dari DKM Al-Ma'adin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada kajian berikutnya. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan selalu dan bisa melaksanakan ibadah puasa hingga akhir nanti. Mau diambil foto dulu sebentar, boleh Ustazah? Boleh. Ibu-ibu yang ada di sini, silakan untuk meng-on-kan kameranya. Nanti Mbak Evi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu Nur dari Kementerian SDM. Iya. Lagi numpang rapat Teh Hani di PSDMBP. Insyaallah Ibu. Bisa hadir ya, Bu Nur. Baik, Mbak Evi sudah siap untuk mengambil fotonya. Ibu-ibu barangkali ada yang berkenan untuk membuka kameranya, silakan. Kalau mohon dikasih aba-aba ya Mbak Evi. 1, 2, 3. Baik, sudah ya? Baik. Nah, jazakallahu khairan. Pamit ya semuanya, ibu-ibu. Baik, dan keputrian Ibu. Masya Allah. Terima kasih, Assalamualaikum Teh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami end ya. Mbak Evi mungkin bisa di end. Oke. End meeting. How to end the meeting? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Saya host nggak ya? Oh, enggak. Oh ya, sudah ada. Terima kasih ya Mbak Evi. Sama-sama, Bu.